saya berikan anugerah untuk berkata tidak, atau dalam bahasa Inggris, the grace to say no. Sebelum kita lanjut, saya ingin kita kembali tundukkan kepala dan kita berdoa. Tuhan, bimbing kami ketika kami akan mendalami firman-Mu, biarlah Roh Kudus yang menjadi guru kami, dan kami boleh mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan bagi setiap kami yang hadir di ruang virtual ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, the grace to say no, anugerah untuk berkata tidak. Kita akan membahas beberapa cerita dari kisah Daniel yang berkaitan dengan Tuhan. Tetapi sebelum membahas lebih lanjut, saya rindu untuk sedikit membuka pengantar atau latar belakang dari kitab Daniel. Jadi, kita tahu bahwa Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, mereka dalam buku Daniel diceritakan sedang berada di Babylon. Nah, mereka sebenarnya berasal dari Israel dan mereka ada di penawanan Babylon dalam konteks 70 tahun penawanan bangsa Israel dan Yuda. Jadi mereka statusnya adalah sebagai bangsa tawanan. Tetapi eh, Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego ini dia punya sebuah privilege untuk tinggal di istana. Jadi mereka tidak seperti saudara-saudara mereka yang ditawan sebagai budak, tetapi mereka berempat tinggal di istana raja, dididik dengan didikannya raja, dan bahkan mereka dapat privilege boleh makan dan minum hal-hal yang biasa dimakan dan diminum sama raja. Oke? Okay? Nah, saya ingin loncat ke ayat inti pembahasan kita yang saya ambil dari kitab Daniel pasal 1 ayat yang ke-8. Firman Tuhan berkata, Daniel 1 ayat 8, Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu, supaya ia tak usah menajiskan diri. Baik, di sini ini sebuah ayat yang istimewa menurut saya. Kenapa? Karena dengan konteks yang tadi kita sudah lihat, bahwa Daniel tuh punya privilege yang gak dipunyai sama saudara-saudaranya yang dibuang. Di saat saudara-saudaranya yang dibuang tuh hidup dalam penderitaan, mau makan aja susah, ini Daniel tinggal di istana, dapat makanan dan minuman spesial, yaitu sesuatu yang dimakan dan diminum oleh raja. Saya percaya ketika ketika di istana Babylon, semua kuliner-kuliner terbaik yang ada di negeri itu pasti disediakan di istana. Saya yakin makanan-makanan istana adalah makanan-makanan yang paling enak di negeri itu. Makanan minuman yang paling lezat, paling paling enak lah pokoknya. Kuliner-kuliner terbaik semua pasti ada di situ. Tetapi ayatnya mengatakan bahwa Daniel, dia berketetapan untuk tidak menajiskan diri dengan makanan dan minuman tersebut. Atau dalam bahasa Inggris, purpose in his heart. Dia berketetapan hati untuk tidak makan dan minum hal-hal tersebut. Nah, pertanyaannya, apa yang salah? Kenapa Daniel mengambil keputusan seperti itu? Untuk tidak makan dan untuk nggak minum sesuatu yang biasa dikonsumsi uh, oleh raja seperti itu. Apa yang salah dengan makanan dan minuman raja? Sebelum menjawab ke situ, ayat berikutnya kita tahu ceritanya. Saya kan kita tahu ceritanya bahwa pegawai istana tuh takut. Kalau Tuan Raja yang telah menetapkan makanan dan minumanmu berpendapat bahwa kamu kelihatan kurang sehat. Jadi pegawai istana ngerasa takut. Kalau nanti Raja ngelihat loh, kok ini ada orang-orang Ibrani kok kelihatan kurang sehat. Nah itu si pegawai istana bisa kena marah sama dia seperti itu. Makanya pegawai istana takut dengan keputusan yang seperti itu. Nah, tetapi Daniel dikatakan di lebih memilih untuk makan makanan yang sehat dibandingkan dengan pola makan. Bahkan dia minta diberikan sayur dan air putih. Coba kita refleksikan ke diri kita sendiri. Ketika misalkan kita di posisi Daniel, kita disediakan makanan-makanan yang paling lezat, paling enak, atau kita lagi makan all you can eat, atau lagi datang ke suatu pesta pernikahan mewah dengan makanan yang semuanya ada. Daniel di dalam konteks itu, dia pilih makan sayur dan air.
Ibarat kata, misalkan kita lagi datang ke pesta, saya mungkin berimajinasi di sana ada semua makanan yang paling lezat, ada junk food, ada pizza, sate taichan dan semua makanan makanan enak ada di situ. Tapi kita malah milih makan sayur dan air, makan sayur dan minum air putih. Itu adalah suatu hal yang mungkin secara kedagingan kita bilang belum rugi dong kalau nggak makan, kalau nggak minum sesuatu yang kita nggak pernah coba seperti itu. Nah, tetapi Daniel luar biasa sekali. Dia memilih untuk berkata tidak kepada sesuatu hal yang dalam tanda kutip enak, tetapi dikatakan itu hal-hal yang menajiskan diri. Nah, disinilah pelajaran penting tentang pertarakan atau pengendalian diri. Di dalam buah roh, kita tahu ya, buah roh ada satu poin yaitu adalah tentang pengendalian diri. Artinya, ketika Roh Kudus tinggal di dalam kita, salah satu buah manifestasi dari buah roh yang tinggal di dalam kita adalah kita akan memiliki pengendalian diri. Bahkan ketika kita ditawarkan untuk sesuatu hal yang secara kedagingan dalam tanda kutip mengenakan, tetapi ketika kita tahu itu tidak sesuai dengan kehendak Allah, maka kita harus berani untuk berkata tidak. Nah, rupanya apa yang rupanya eh, Alkitab katakan tentang makanan atau minuman yang dalam tanda kutip menajiskan. Kalau kita berpacu kepada perjanjian lama kalau kita teliti itu memiliki beberapa hukum kesehatan yang mana Allah sendiri berikan kepada umatnya dengan tujuan supaya bangsa Israel, umat Tuhan, itu tidak terkena oleh penyakit-penyakit yang ada di Mesir. Hukum kesehatan yang diberikan Allah kepada umatnya sifatnya bukan untuk membatas-batasi, tetapi karena maksud kasih Tuhan untuk menjaga umatnya dari sakit penyakit yang disebabkan oleh makanan. Saya nggak akan membahas ini secara mendetail, tapi saya mau katakan bahwa Alkitab mulai dari perjanjian lama sampai dengan perjanjian baru secara konsisten mengajarkan prinsip-prinsip kesehatan yang bisa kita ikuti. Nggak cuma dalam hal makanan dan minuman. Dan prinsip-prinsip kesehatan itu perlu untuk kita pelajari dan perlu untuk kita terapkan. Dan saya yakin Daniel dan kawan-kawannya ketika mereka memutuskan untuk tidak mengkonsumsi apa yang mereka biasa makan dan minum di istana, itu semua berdasarkan dari firman Tuhan yang terdahulu, seperti itu. Nah, bagaimana dengan perjanjian baru? Apakah prinsip kesehatan itu hilang? Ada sebuah ayat di kitab 1 Korintus pasal 6 ayat 19 sampai 20, firman Tuhan berkata, "Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah." Jadi firman Tuhan berkata bahwa tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus. Tubuh kita ini bukan milik kita sendiri, tetapi tubuh kita ini adalah sesuatu yang telah dibeli oleh Allah dan harganya telah lunas. Jadi sekali lagi saya katakan bahwa prinsip kesehatan yang diajarkan Alkitab itu konsisten dari perjanjian lama sampai dengan perjanjian baru. Bahwa tubuh kita ini bukan milik kita sendiri sehingga kita nggak bisa bilang gue mau makan apapun yang gue mau minum apapun yang gue mau, terserah gue, suka-suka gue, ya karena tubuh gue. Tidak seperti itu cara berpikirnya. Yang Alkitab ajarkan, konsep berpikirnya adalah tubuh saya ini milik Tuhan. Jadi kalau saya, jadi kalau saya tes, halo, suara saya kedengeran? Ya, kedengaran. Kalau saya ingin makan sesuatu, saya ingin memasukkan sesuatu ke tubuh saya ingat dulu bahwa ini bukan tubuh saya lagi, ini tubuhnya milik Tuhan. Ketika kita sadar bahwa tubuh ini adalah bait suci Tuhan, kita berpikir untuk masa saya sih, masa saya ngotorin bait sucinya Tuhan kan gitu kan pemikiran kita ketika kita punya mindset yang benar. Karena dikatakan kita telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Pertanyaannya, harga apa yang Allah bayar kepada kita untuk membayar tubuh ini? Dan jawabannya adalah darah Kristus. Darah Kristus yang telah
membayar kita, yang telah membeli tubuh jasmani kita. Walaupun tubuh jasmani ini akan mati, tetapi ini adalah sesuatu yang milik Tuhan dan telah dibayar oleh darah Kristus. Sehingga dikatakan dari kelanjutan ayatnya, muliakanlah Allah dengan tubuh. Sehingga kita sadar bahwa kita ini mengenai tubuh ini juga penata layanan. Jadi penata layanan itu bukan cuma soal uang, bukan juga soal waktu, tetapi juga soal tubuh, mengelola sesuatu yang adalah milik Tuhan. Jadi satu poin penting untuk kita mengintrospeksi ke diri kita sendiri. Apakah kita sudah menggunakan tubuh yang Tuhan kasih ini dengan sebagaimana kita menjaga sesuatu yang milik Tuhan. Seperti itu. Ketika seseorang meminjamkan kita sesuatu, tentu kita akan menjaga hal tersebut karena kita tahu itu bukan milik kita. Nah, demikian juga dengan tubuh kita. Kita tidak akan memasukkan sesuatu yang mengotori tubuh kita. Di dalam Amsal pasal 23 ayat 2 sampai 3, firman Tuhan mengatakan, "Taruhlah sebuah pisau pada lehermu bila besar nafsumu. Jangan ingin akan makanannya yang lezat, itu adalah hidangan yang..." Ini sebuah ayat yang mungkin saya waktu pertama kali baca ekstrim sekali sampai disuruh naruh pisau di leher kalau literalnya ya. Kenapa ayat ini sampai sebegitunya berkaitan dengan selera makan? Kalau karena kita sadar kita kita tahu bahwa selera makan yang dimanjakan secara berlebih itu akan menjadi salah satu pintu kepada pencobaan. Salah satu godaan pertama waktu Adam dan Hawa jatuh adalah juga soal selera. Ketika Kristus dicobai di padang gurun, yang pertama kali iblis serang adalah mengenai selera. Nah, oleh karena itu, Tuhan ingin kita belajar sesuatu tentang pertarakan. Untuk berkata tidak kepada sesuatu hal yang tidak menyehatkan, yang tidak memuliakan. Firman Tuhan dalam 1 Korintus 10 ayat 31 mengatakan, "Aku menjawab, jika jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah." Coba renungkan ayat ini. Bahkan hal sekecil makan dan minum pun kita harus buat untuk kemuliaan Tuhan. Makan dan minum tuh hal yang simpel, hal yang sehari-hari. Kita makan, let's say, 3 kali sehari. Itu suatu rutinitas. Tetapi hal yang sekecil itu pun kita harus lakukan untuk memuliakan Tuhan. Nah, bagaimana dengan jam tidur? Bagaimana dengan exercise? Bagaimana dengan aktivitas tubuh? Jadi, kalau hal sekecil makan dan minum aja motivasinya harus memuliakan Tuhan, maka artinya semua hal yang lain pun juga harus sama gitu kan, untuk memuliakan Tuhan. Sehingga ketika kita mau makan sesuatu, berkaca dari ayat ini, kita harus bertanya, apakah dengan saya makan ini, saya lagi memuliakan Tuhan dengan konten makanan yang akan saya makan? Apakah kalau saya hisap ini rokok, itu memuliakan Tuhan? Apakah kalau saya minum ini alkohol, itu masuk memuliakan Tuhan? Sekali lagi, kalau hal sekecil makan dan minum aja ayat ini bilang harus memuliakan Tuhan, maka hal kecil lainnya pun juga yang sehari-hari kita buat, itu pun juga harus memuliakan Tuhan. Oke? Jadi, say no number one. Take away lesson pertama yang mau saya sampaikan adalah say no to the things that not glorify our God. Berkata tidak untuk hal-hal yang tidak memuliakan Tuhan, bahkan termasuk hal sekecil makan dan minum. Nanti akan ada 3 poin. Ini poin yang pertama, yaitu berkata tidak untuk hal-hal yang tidak memuliakan Tuhan. Baik, kita berlanjut ke bagian berikutnya. Kita loncat ke pasal 3 dari kitab Daniel. Di pasal 3 kitab Daniel, ada sebuah cerita tentang patung Nebukadnezar. Jadi, kita tahu ceritanya pada saat itu Nebukadnezar mendirikan patung emas yang besar dari kaki sampai kepala emas semua. Dan suatu kali eh, orang-orang Yahudi ketika mendengarkan suatu seruan musik, mereka disuruh untuk tunduk menyembah kepada patung tersebut. Dan konsekuensinya, kalau tidak tunduk, maka akan dilempar ke perapian yang menyala. Daniel 3:12 katakan, ada beberapa orang Yahudi yang kepada mereka telah Tuanku berikan pemerintahan atas wilayah Babel.
yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego. Orang-orang ini tidak mengindahkan titah Tuhan, ya Raja. Mereka tidak memuja Dewa Tuanku dan tidak menyembah patung emas yang telah Tuanku dirikan. Ayat 16, jadi ketika eh, mereka, Sadrak, Mesak, Abednego ini memilih buat tidak tunduk kepada Tuhan saja, kepada Nebukadnezar, tidak mau tunduk kepada patung tersebut, mereka dikasih kesempatan kedua sebenarnya. Mereka dikasih kesempatan dua, tetapi mereka nggak mau gitu. Malah mereka ngomong gini sama Raja Daniel 3:16. Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja Dewa Tuhan dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan. Jadi ketika Sadrak, Mesak, Abednego dikasih dua kali kesempatan, mereka tetap berkata tidak untuk menyembah patung. Kenapa sih mereka nggak mau menyembah patung? Karena mereka tahu menyembah patung, sujud kepada patung itu melanggar hukum Tuhan. Kita ingat 10 hukum Allah yang salah satunya mengatakan jangan buat bagimu patung untuk disembah. Itu adalah bagian dari 10 perintah Allah. Dan karena mereka setia kepada 10 perintah Allah, pada perintah Allah tadi, akhirnya Sadrak, Mesak, dan Abednego mereka dilemparkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Mereka dilemparkan ke perapian yang menyala-nyala karena berani untuk berkata tidak. Nah, saya mau katakan begini, kehidupan kekristenan kita ini tidaklah selamanya mudah, seperti halnya Sadrak, Mesak, Abednego. Kadang-kadang ketika kita setia kepada Tuhan, ketika kita setia menuruti akan hukum Tuhan, hal yang terjadi sama Sadrak, Mesak, Abednego itu hal yang mungkin terjadi. Gara-gara kita melakukan sesuatu kebenaran yang sebenarnya sesuai dengan firman Tuhan. Gara-gara kita berani untuk berkata tidak pada dosa, malah hal-hal yang nggak mengenakan terjadi sama kita. Ketika kita ditawarkan untuk memalsukan tanda tangan, ketika kita ditawarkan, misalkan kita kerja di kantor, terus kita misalkan digoda untuk memalsukan laporan keuangan, atau misalkan dipaksa untuk berbohong, dan seterusnya. Itu hal-hal yang sifatnya bisa 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 kita alami sehari-hari. Dan gara-gara kita berkata tidak pada dosa, akhirnya kita dipecat. Gara-gara kita nggak mau ikut kata atasan untuk memalsukan hal yang tadi saya sebutkan. Itu hal yang sangat mungkin terjadi. Tetapi sebagai umat Tuhan, kita harus berani untuk berkata tidak pada hal-hal tersebut. Sekalipun kita mengalami hal-hal yang gak mengenakan akibat dari pilihan tersebut. Dan bahkan imannya mereka ini luar biasa sekali ya. Sekalipun Tuhan, apa namanya, mereka mengatakan seandainya tidak, seandainya misalkan Tuhan gak lepaskan mereka dari perapian yang menyala-nyala, mereka memilih untuk tetap setia. Jadi panas api yang mereka rasakan, sekalipun misalkan ketika mereka dilempar, mereka mulai terbakar, mereka tidak mengutuki Tuhan. Mereka tahu, mereka bahkan siap mati untuk Tuhan gitu, dengan pilihan tersebut seperti itu. Jadi kita bisa lihat bagaimana komitmen mereka untuk berkata tidak pada dosa, bahkan sampai kepada kamu, bahkan sampai kepada kematian. Say no to sin even to the death. Nah, eh, saya mau katakan begini, di akhir zaman, sebagaimana kitab Daniel banyak berbicara soal akhir zaman, adalah sangat mungkin ketika kita memilih setia kepada hukum-hukumnya Tuhan, 10 perintah Allah, kita malah mengalami hal-hal yang tidak mengenakan. Ketika kita berkata tidak pada dosa, dosa berbohong, dosa melanggar hukum ke pertama, kedua, ketiga, keempat, sampai ke 10, bisa saja kita mengalami penganiayaan. Tapi apakah kita bisa seperti Sadrak, Mesak, Abednego berkata tidak pada dosa bahkan sekalipun mereka harus mati? Jadi kita harus belajar untuk berkata tidak pada dosa, sekalipun konsekuensi dari keputusan tersebut mengharuskan kita kehilangan nyawa. Kita lanjut ke bagian yang ketiga. Bagian yang ketiga adalah kisah Daniel di Gua Singa.
yaitu di Daniel pasal yang ke-6. Nah, kita tahu ceritanya Daniel pada saat itu diangkat sebagai wakil raja, orang yang ya kurang lebih dia nomor 3 di kerajaan tersebut. Dan pada saat itu ada orang-orang yang iri sama Daniel, dan pada saat itu mereka berusaha untuk menjebak Daniel. Saya singkatkan ceritanya. Jadi mereka mencoba untuk mencari-cari kesalahan pada Daniel. Tetapi mereka tidak mendapatkan alasan apapun untuk atau sesuatu kesalahan. Sebab ia setia, sebab Daniel setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Daniel ini dia anak Tuhan yang luar biasa. Dikasih jabatan, dia kerjakan dengan sebaik mungkin. Bahkan ketika musuh-musuhnya pengen cari kesalahan, nggak didapat kesalahannya. Ini suatu teladan yang luar biasa. Nah, kemudian orang-orang yang mau menjebak Daniel ini bilang, kita tidak akan mendapat suatu kesalahan, suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allah. Nah, ada suatu pelajaran yang saya ingin highlight di sini dari kehidupan Daniel. Menjadi orang nomor 3 di kerajaan itu tidak menghilangkan kebiasaan Daniel dalam memiliki hubungan pribadi yang dekat dengan dia berdoa rutin 3 kali sehari. Dia berdoa rutin kepada Allah 3 kali sehari. Nah, saya yakin kita yang hadir di sini tidak lebih sibuk dari Daniel. Daniel tuh ngurus kerajaan, ngurus Babylon besar. Apalah kita karyawan kantoran, mungkin kita pekerjaannya dokter, mungkin kita pekerjaannya apapun itu. Aku percaya bahwa kita nggak lebih sibuk dari Daniel yang ngurus satu kerajaan, gitu. Tapi Daniel yang sesibuk itu pun, yang tanggung jawabnya gede banget pun, dia nggak lalai dalam berdoa. Bahkan itu yang jadi alasan untuk dia akhirnya dijebak. Nah, gimana dengan kita? Mari kita berkaca ke disiplinan rohani kita. Apakah kita sudah memiliki kedisiplinan rohani yang demikian dalam hal berdoa, dalam memiliki hubungan pribadi yang dekat dengan Tuhan? Kita lanjutkan ceritanya. Jadi ceritanya kita tahu dikeluarkanlah sebuah titah yang tidak dapat diubah, yang melarang siapapun untuk berdoa kepada Allah lain selain daripada pada raja. Dan orang yang melanggar dilemparkan ke gua singa. Nah, dan akhirnya kita tahu gara-gara Daniel itu rajin berdoa, dia dilemparkan ke gua singa. Nah, satu pelajaran yang saya pengen highlight di sini adalah dari kehidupan Daniel. Akibat dari penurutan Daniel terhadap Allah, dia mengalami penganiayaan dan akhirnya dilemparkan ke singa. Di akhir zaman ini pun juga hal yang sangat mungkin terjadi pada kita. Kita sangat mungkin mengalami penganiayaan ketika kita memilih untuk menurut Allah, ketika kita memilih untuk menuruti perintah Allah dibandingkan dengan perintah manusia. Kita pun sangat mungkin mengalami hal yang sama ketika kita memilih untuk mempertahankan hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Mari kita posisikan diri kita pada kisah Daniel tersebut. Ketika doa pribadi merupakan sebuah larangan, masihkah kita tekun berdoa kepada Tuhan? Ketika beribadah ke gereja pada hari Sabat itu adalah sebuah larangan, masihkah kita akan tekun beribadah sama Tuhan? Ketika untuk datang sama Tuhan bersekutu, berdoa, membaca firman adalah sebuah larangan, masihkah kita melakukan hal tersebut? Di zaman kegelapan, di sekitar abad pertengahan, pada saat itu Alkitab dilarang, sejarahnya, sebelum muncul gerakan Protestan. Orang-orang ketika mau baca Alkitab, sejarah mengatakan mereka yang pegang salinan terjemahan Alkitab, itu hukumannya hukuman mati. Di Perancis ada yang sampai dibakar hidup-hidup, dan sebagai macam ceritanya yang kita bisa pelajari tentang sejarah kekristenan. Mereka bahkan mati karena mempertahankan hubungan pribadinya dengan Tuhan. Tetapi sekarang ketika Bible, Alkitab itu bisa diakses siapa saja, setan pakai cara yang berbeda. Dia tanamkan rasa malas kepada kita semua, sehingga kita nggak baca Alkitab. Aksesnya kita ada, kita bisa mengakses Alkitab. Tetapi rasa malasnya yang membuat kita nggak mau mengakses Alkitab tersebut yang sebenarnya bebas kita akses. Saya percaya ketika Daniel, misalkan dia hidup di era tersebut, dia pasti juga akan tetap menjadi orang yang rajin akan membaca firman Tuhan. Hukuman mati gua singa sekalipun tidak bisa mencegah Daniel untuk berdoa kepada Tuhan,
tiga kali sehari. Hukum sipil, hukum yang melarang Daniel untuk berdoa itu nggak bisa menghalangi Daniel untuk tetap datang sama. Jadi take away lesson nomor tiga, say no to the things that break our personal relationship with God. Kita harus berani untuk berkata tidak untuk hal-hal yang menghancurkan, merusak hubungan pribadi dengan. Mari kita refleksikan ke kehidupan rohani kita. Apa hal-hal yang belakangan ini menjadi penghalang atau merusak hubungan pribadi kita dengan Tuhan? Apakah itu tontonan, apakah itu sosial media kita, atau mungkin game, atau mungkin kita punya adiksi-adiksi yang lain yang kira membuat waktu kita tergerus, yang harusnya kita gunakan untuk bersama Tuhan, tapi kita nggak. Mari kita untuk belajar berkata tidak untuk hal-hal tersebut yang bisa memperusak hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Saya membayangkan begini, ketika tadi kita belajar tiga cerita. Daniel di pasal 1 ketika dia berkata tidak pada makanan-makanan minuman raja. Daniel pasal 3 ketika Sadrak Mesak Abednego berkata tidak untuk gak sembah patung. Daniel pasal 6 ketika Daniel berkata tidak untuk perintah yang menyuruh dia stop berdoa. Saya bisa bayangin orang-orang Babylon di sekitar Daniel, di sekitar Sadrak Mesak Abednego melihat keputusan mereka gitu. Saya memposisikan diri sebagai mereka. Mungkin mereka berpikir begini, ih, fanatik banget nih orang. Masa udah tahu dia orang buangan, nggak sadar diri, udah dikasih jabatan ya kan, statusnya padahal dia latar belakang dari buangan, giliran giliran dikasih sebuah perintah sama raja, mereka bangkang. Bisa jadi mereka mungkin diklaim sebagai orang-orang fanatik. Wih, fanatik banget dia sama agama keyahudiannya dia. Gitu. Saya bisa bayangin itu yang mungkin dipikirkan sama orang-orang di sekitar dia. Dan saya yakin juga mungkin ketika kita memilih berkata tidak kepada hal-hal yang tadi kita sudah bahas, mungkin kita dicap juga sebagai orang yang fanatik. Ih, fanatik banget dia, nggak mau makan ini, makanan-makanan yang sebenarnya enak gitu. Ih, fanatik banget dia, nggak mau masukin tanda tangan, nggak mau untuk nurut apa kata bos. Ih, fanatik banget dia, eh, sok-sokan rajin berdoa gitu, sok disiplin berdoa banget gitu. Saya percaya itu hal yang juga sangat mungkin terjadi sama kita ketika kita memilih untuk berkata tidak. Dunia mungkin aja mensalahartikan ketulusan kita di hadapan Tuhan sebagai fanatisme. Tetapi jangan berkecil hati, karena kita pengen menyenangkan Tuhan dan menyenangkan orang seperti itu. Jadi biarlah Tuhan yang melihat ketulusan kita di hadapan Tuhan ketika kita memilih untuk berkata tidak pada hal-hal yang tadi kita bahas, untuk berkata tidak pada dosa, kata tidak pada hal yang nggak memuliakan Tuhan, kata tidak pada hal-hal yang bisa merusak hubungan pribadi kita sama Tuhan. Jangan jangan berkecil hati, tetap teguh, biarlah ketulusan hati kita yang dipandang sama Tuhan, bukan kita mikirin apa kata orang seperti itu. Ada sebuah buku di buku Education, saya ingin bacakan salah satu kutipan yang sangat baik menurut saya. Firman, di dalam buku tersebut mengatakan seperti ini. Kebutuhan terbesar manusia ini adalah kebutuhan akan manusia, manusia yang tidak dapat diperjualbelikan, manusia yang dalam sanubarinya setia dan jujur, manusia yang tidak segan menyebut dosa sebagai dosa, manusia yang akan hatinya setia kepada tugas seperti jarum menuju ke kutub, manusia yang mau berdiri demi kebenaran walau langit runtuh sekalipun. Dunia ini membutuhkan kualitas manusia yang seperti ini. Dan saya melihat ini tercermin dalam kehidupan tokoh tadi yang kita bahas, Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Mereka berani untuk berkata, itu dosa. Dosa ya dosa. Saya nggak mau melakukan itu. Mereka setia dan jujur dalam tugas mereka. Mereka bahkan di dalam pekerjaan mereka sebagai wakil raja, musuh-musuhnya pun nggak bisa mencela pekerjaan mereka, nggak nemu kesalahan mereka. Jadi ini sebuah pelajaran yang penting bagi kita. Dengan kuasa anugerah Tuhan, kita bisa sampai ke titik ini. Memiliki kualitas kualitas manusia yang sesuai dengan firman Tuhan yang kita barusan bahas. Jadi, sebagai penutup, kita belajar akan tiga hal dari tiga cerita tadi. Dari pasal 1 kita belajar
untuk berkata tidak kepada segala sesuatu yang tidak memuliakan Tuhan. Termasuk dalam hal makan, minum, termasuk juga hal-hal kecil yang nggak memuliakan Tuhan. Yang kedua, dari Daniel pasal 3 tadi kita belajar untuk berkata tidak kepada dosa, bahkan sekalipun kita harus mati. Say no to sin even to death. Dan dari Daniel pasal 6 kita belajar untuk berkata tidak kepada hal-hal yang dapat merusak hubungan pribadi kita dengan sebuah panggilan dan komitmen bagi kita. Maukah kita untuk menderita demi kebenaran seperti Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego? Maukah kita tetap mengikuti Yesus sekalipun harus mengalami penderitaan selagi kita di dunia? Di luar Tuhan kita nggak bisa seperti yang barusan kita bahas. Dalam Yohanes 15 bilang, di luar aku kamu nggak bisa berbuat apa-apa. Di luar aku kamu seperti canang ranting yang terpisah dari pohon anggur. Nggak mungkin berbuah. Nggak mungkin memiliki buah pengendalian diri. Nggak mungkin memiliki buah pertarakan, pertobatan seperti yang kita sudah bahas. Sehingga untuk bisa melakukan semua hal yang kita pelajari ini, kita membutuhkan kasih karunia Tuhan, anugerah dari Tuhan yang menyanggupkan kita untuk memiliki karakter yang berbeda. Semoga dengan pertolongan Tuhan kita boleh dimampukan, disanggupkan untuk memiliki karakter yang tak tergoyahkan seperti Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Semoga firman Tuhan ini menjadi bekal rohani dan menjadi kekuatan bagi kita. Saya kembalikan kepada MC Tuhan.